guru penggerak, rekan penggerak, dan mari menggerakkan. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia untuk kita semua. Salam dan bahagia. Baiklah, alhamdulillah wa syukurillah atas hidayah, rahmat berupa kesehatan, keringanan langkah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberi langkah yang ringan, kesehatan, sehingga kita dapat hadir ke sekolah SMP 1 Atap dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Oki Simamora. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan dapat kita ambil hikmahnya dan tentunya kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Karena Bapak Oki ini adalah salah satu CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Langkat, yaitu dari Kecamatan Batang Serangan. Baiklah, tak panjang lebar, selamat menyampaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah sampai saat ini kita bisa seperti ini. Kita berani untuk berjuang maju ke depan, meninjau acara atau kegiatan disiplin positif yang akan diterapkan oleh Bapak Oki berjalan dengan baik. Ada kalanya kegiatan ini diawali dengan berdoa, dan doa itu akan dibawakan oleh Bapak Heri. Kepada Bapak Heri, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas rahmat dan hidayah-Mu, sehingga kami dapat berkumpul pada pagi hari ini, yaitu dalam kegiatan diseminasi terkait budaya positif. Ya Allah, ya Tuhan kami dudukkan hati kami bermunajat hanya kepada-Mu. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami hanya kepada-Mu. Ya Allah, berikanlah kekhusyukan dan keikhlasan kami dalam berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah acara kami, berkahilah acara kami, bukalah pintu hati kami, berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Penuhilah pertemuan ini dengan rahmat kebaikan dari awal hingga akhir nanti, dan jadikanlah apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Rabb kami, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan kami, dan kami hanyalah hamba-Mu. Jadikan kegiatan diseminasi ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepada-Mu, dan kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan, kecurangan, dan dusta yang telah kami lakukan. Ya Allah, ampunilah kami, karena tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami melainkan Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di sekolah ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Pak Ongki Harapan Simamora SPD. Kalau nggak salah katanya CGP ke-10 Kabupaten Langkat. Tak lupa pula selamat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Abdilin 10, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini. Pada kesempatan ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan, karena kita di sini juga semuanya guru, pasti kita juga sudah paham. Namun di sini saya ingin menyampaikan semoga apa yang disampaikan nanti oleh Pak Ongki Harapan Simamora SPD dapat kita ambil ilmunya dan dapat kita terapkan di tempat kerja kita masing-masing. Intinya semoga kegiatan ini bermanfaat dan juga ada ilmu yang tambah di kita. Walaupun nanti kegiatan hanya sebentar, mudah-mudahan bisa kita terapkan di dalam kegiatan kita belajar, sehingga pembelajaran kita bisa lebih bagus dan anak-anak bisa lebih paham tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Ongki Harapan Simamora SPD. Mungkin demikian saya dapat saya sampaikan. Intinya kita berharap apa yang disampaikan hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita dan juga anak-anak didik kita nantinya. Jadi perlu juga saya sampaikan sedikit, termasuk Pak Ongki ini guru yang sungguh sangat kreatif dengan kesibukan yang begitu banyak. Mungkin di sini kelebihan itu karena dia masih sendiri, jadi semua bisa dikerjakan. Bukan nggak sekali Bapak dan Ibu dia lagi mengajar, tiba-tiba dia harus ngasih materi untuk yang lagi PPG. Nah, ini guru kami lumayan, alhamdulillah, benar-benar memang berpotensi. Jadi kalau dia ini kemarin lulus untuk guru penggerak, ya saya biasa aja, nggak masa ya Pak Ongki, kok saya tadi bisa ikut ya, bisa ya Bu ya. Nah, mungkin pertanyaan itu yang muncul. Nah, gitu dia ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu yang hadir di sini, terima kasih untuk kehadirannya, dan semoga acara untuk aksinya Pak Ongki hari ini diseminasi budaya positif benar-benar ada manfaatnya untuk kita, juga untuk Pak Ongki sendiri. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam bahagia. Jadi Bapak Ibu, moto guru penggerak salah satunya adalah salam bahagia. Jadi di sini saya minta Bapak Ibu untuk menyapa rekan-rekan sampingnya dengan salam bahagia, agar hati pikiran kita bahagia senantiasa. Silakan Bapak Ibu, salam bahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih dan karunia-Nya sehingga kita di pagi ini bisa berkumpul di SMP Negeri 21 Atap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Ini adalah salah satu hal yang paling harus kita syukuri. Yang pertama itu adalah kesehatan. Di sini kita akan mengikuti acara diseminasi yang saya bawakan. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Wakil Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Ibu Dina dari SMP Negeri 2 Satu Atap Serangan, kemudian ada Ibu Ratsa dari SD 05815, rekan-rekan saya yang selalu mensupport dan mendukung saya, guru-guru SMP Negeri 2 Satu Atap Serangan, kemudian ibu-ibu guru dan orang tua saya Bu Tanjung, ini adalah guru hebat yang mendidik saya dari SD dan mengucapkan terima kasih karena berkat didikan ibu saya bisa sampai saat ini. Begitu juga dengan guru-guru yang ada di SD 27, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi kita. Ya, jadi Bapak Ibu langsung kita buka saja acara diseminasi budaya positif dalam aksi nyata modul 1.4. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Bapak Ibu guru hebat semua saya undang untuk bantu berdiri. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita senyum 30 detik dulu, bisa? Iya, coba tunjukkan dulu senyum terbaiknya untuk dalam waktu 30 detik. Berikan senyum terbaik untuk rekan sama kita yang di samping atau yang di depannya, boleh? Ya, berikan Bapak Ibu biar kita bahagia senantiasa. Senyum 30 detik. Jadi pikiran-pikiran, beban-beban dihempaskan dulu semuanya. Betul ya? Sudah diberikan sesuai boleh berikan senyuman terbaiknya. Iya. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu. Dalam forum ini Bapak Ibu, kita boleh juga ada namanya kesepakatan kelas kita ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada 1-2 poin. Nanti Bapak Ibu boleh melanjutkan poin-poin selanjutnya. Kita buat kesepakatan kelas dalam forum diseminasi ini. Apalagi kira-kira yang perlu kita tambahkan dalam forum diseminasi ini? Tadi yang pertama menghargai siapapun, kedua menjadi pendengar yang baik, yang ketiga tadi hampir disalinkan, yang keempat ketika berbicara wajib mengangkat tangan terlebih dahulu atau mau bertanya. Selanjutnya apa Bapak Ibu, apa cukup sampai di situ? Menghargai jawaban dari Oke, baik, terima kasih Boy. Menghargai setiap jawaban dari peserta forum ini. Ada lagi yang perlu kita tambahkan? Ice breaking, oke boleh kita buat nanti ice breaking. Ada lagi Bapak Ibu? Pas? Oh iya. Pas, oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5,
tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 5. Oke, terima kasih untuk kita semua. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Budaya positif ini ada 5 komponen, ada 6, sorry. Yang pertama itu ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan sekolah atau kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, dan kemudian itu ada posisi kontrol restitusi, dan terakhir segitiga restitusi. Jadi dalam budaya positif ini yang kita tanamkan kepada anak-anak didik kita ini terdiri dari 6 komponen. Yang pertama itu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, yang ketiga ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada posisi kontrol restitusi, dan yang keenam ada segitiga restitusi. Nanti akan kita kupas satu persatu. Lanjut ke. Nah, disiplin positif dulu kita kupas. Disiplin positif ini adalah satu nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada anak murid kita. Contohnya apa ini Pak? Disiplin positif. Misalkan satu kesepakatan yang telah kita buat dalam kelas, dilarang terlambat. Ini merupakan satu contoh bentuk disiplin positif. Nah, Pak, apakah disiplin positif ini berlaku untuk siswa saja atau hanya berlaku untuk guru? Ini berlaku untuk kedua. Makanya nanti dalam disiplin positif ini bersinergi dengan keyakinan kelas. Ya. Jadi ada disiplin positif, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita buat agar kita taati bersama-sama baik guru maupun murid. Kemudian jalanlah disiplin positif ini. Jadi kalau tidak ada keyakinan kelas, maka disiplin positif ini tidak akan bisa juga berjalan. Ini saling bersinergi dia. Selanjutnya, Sir. Nah, dalam disiplin positif ini ada namanya disiplin diri. Inilah yang kita tanamkan. Jadi kalau tidak ada disiplin diri, kita takut. Nanti
nanti kalau terlambat saya takut dihukum ya. Kalau nanti saya contoh datang terlambat, saya takut ditegur kepala sekolah. Kalau anak murid takut tidak mengerjakan tugas, mungkin nanti akan dimarahi oleh gurunya. Jadi di sini dalam disiplin positif ini ada namanya disiplin diri. Hal-hal disiplin diri inilah yang membuat kita takut untuk melanggar peraturan yang telah kita sepakati bersama. Begitu dia. Lanjut sir. Nah, dalam disiplin positif, di sini dia akan timbul namanya motivasi dari dalam diri kita, motivasi internal yang dapat menumbuhkan semangat kita untuk berprestasi atau untuk lebih baik lagi, begitu dia. Jadi, jika sudah ada disiplin positif, maka di sini yang paling pertama itu kita termotivasi. Bukan artinya dalam arti untuk menghindari hukuman, tidak, tetapi termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi, bersinergi lagi, menghasilkan satu prestasi, begitu dia. Jadi contoh, katakan kita seorang guru, Pak, bagaimana contoh penerapan disiplin positifnya? Katakan kita berbagi praktik baik, itu merupakan satu contoh untuk disiplin positif. Kemudian yang paling contohnya apa lagi? Menjadi teladan bagi guru lain. Misalkan katakan datang tepat waktu, mengikuti atribut-atribut yang ditentukan sekolah, kemudian katakan memberikan tugas, tidak pernah meninggalkan kelas. Ini merupakan contoh satu disiplin positif bagi guru. Bagi murid bagaimana Pak? Nah, bagi murid misalkan katakan mengikuti aturan atau atribut, misalkan hari Senin sampai Kamis sepatu warna hitam. Kemudian katakan Jumat Sabtu memakai pramuka. Kemudian rambutnya mengikuti peraturan. Kemudian memakai dasi dari Senin sampai Kamis. Ini merupakan contoh bentuk disiplin positif. Kurikulum Merdeka sudah ada namanya 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa saja itu Bapak Ibu? 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, ada yang bisa Bapak Ibu? Oke, mandiri boleh. Yang ketiga, kebinekaan global. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Coba kita pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya kan ada lagunya Bapak Ibu ya. Oke. Sebagai manusia, sebagai usaha manusia, ada 3 hal yang membuat kita termotivasi Bapak Ibu. Yang pertama apa itu dia? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika kita tidak amati ini Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku manusia, kita mau ke arah mana? Apakah poin nomor 1, poin nomor 2, atau poin nomor 3? Jika disuruh memilih dari 3 opsi ini, Bapak Ibu pilih nomor berapa Bapak Ibu? Boleh angkat tangan? Oke, Bu Desma dulu. Alasannya apa Bu Des? Berdiri Bu Des. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Dengan nilai-nilai yang dipercaya. Oke, berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Desma. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki pendapat yang lain? Oleh saya sendiri, saya lebih memilih untuk yang pertama Pak, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah lingkungan. Karena dengan menghindari sebuah lingkungan itu akan membuat anak-anak menjadi nyaman
ketika dalam belajar atau beraktivitas. Mungkin itu aja. Oke, baik. Boleh kita beri tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Ya. Kita tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Tergantung sudut pandang masing-masing. Mana yang kebutuhan kita, mana yang kepentingan kita. Nah, jadi Bapak Ibu dalam 3 motivasi perilaku manusia, namun paling sering dilakukan sebagai insan manusia adalah poin yang ketiga, untuk menjadi diri sendiri. Itu dia, dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi dalam 3 motivasi perilaku manusia, inti yang paling penting di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya bagaimana Pak katakan? Kita jadi guru, begitu ya. Kita laksanakan tugas kita tanpa harus mendapatkan pujian dulu atau mendapat sanjungan dulu. Kita jalankan saja tupoksi kita dengan baik, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Kalau untuk urusan katakan yang namanya sanjungan, pujian ataupun katakan penghargaan reward, itu urusan belakang, anggap bonus untuk diri kita sendiri. Dan sekolah, inilah dia Bapak Ibu. Saya mau tanya sebelum saya sampaikan materi. Contoh, jika anak-anak ada yang tidur di kelas, atau ada anak-anak yang terlambat, atau ada anak-anak yang rambutnya panjang, atau katakan ada anak-anak yang lembur, biasanya bagaimana kita menyelesaikan masalahnya ini? Coba mungkin ada yang memberikan pengalamannya, boleh? Dipersilakan. Pak, siswa saya kemarin terlambat, saya berikan hukuman seperti ini. Atau Pak, siswa saya semalam melawan, saya berikan hukuman seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu menanggapi atau menyelesaikan permasalahan anak-anak? Karena ini bersinggungan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ada Bapak Ibu yang memberikan pengalamannya? Dipersilakan. Boleh guru SD, guru SMP, pasti kan kita dalam dunia kerja kita pasti ada hal seperti itu yang kita temui ya. Iya, pasti banyak. Boleh berbagi pengalaman Bapak Ibu? Ayo, di sini kita sharing session. Boleh? Oke, silakan Bu Hai. Baik, terima kasih Bapak Ogi. Pengalaman saya yaitu selama mengajar di SD, kebetulan saya mengajar di kelas rendah gitu. Jadi anak-anak itu masih cenderung banyak bermain, manja dan butuh kasih sayang. Jadi anak-anak itu suka mencari perhatian dari cara dia berpakaian atau menggunakan atribut sekolah. Satu contoh, ada satu murid saya pada hari Senin itu dia menggunakan seragam merah putih. Kami sudah mempunyai kesepakatan kelas gitu. Mempunyai kesepakatan kelas, sebenarnya tidak tahu apa sih kesepakatan kelas, cuman sudah ada peraturan di kelas. Setiap Senin itu pakai baju putih, merah dan sepatu hitam. Tapi berulang-ulang dia menggunakan sepatu lebaran, katanya takut tidak muat gitu. Terus besoknya lagi pakai lagi dia Pak. Kenapa dipakai? Kata mama harus dipakai Bu. Kalau nggak dipakai, nanti sepatunya nggak muat Bu. Karena lebarannya setahun lagi gitu. Jadi tadinya saya hukum Pak. Saya suruh dia kutip sampah gitu. Ikuti memang Pak. Karena dia mengadu sama orang tuanya. Biasanya masih dipakai Pak, karena memang perintah dari orang tuanya gitu. Jadi yang saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana cara saya untuk memberi arahan kepada anak supaya penyampaian saya dan ke orang tuanya itu bisa sejalan, dan yang namanya sepatu lebaran itu tetap digunakan di lebaran dan sepatu untuk sekolah digunakan ke sekolah. Jadi bisa menghargai perasaan orang tua dan siswa itu tersebut agar penciptanya rasa nyaman. Demikian Bapak. Baik. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bu Hai ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membahas keyakinan kelas, kita akan membahas namanya kesepakatan atau peraturan. Nah, Bapak Ibu, kalau mungkin waktu kita SD, SMP atau SMA di zamannya kita, mungkin kalau kita katakan melanggar peraturan, langsung panggil orang tua atau dihukum atau katakan dikenakan sanksi. Nah, dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu tidak dibenarkan hal seperti itu. Jadi dalam keyakinan kelas ini, apabila anak-anak melanggar peraturan, tanyakan kepada diri anak itu apa yang bisa mereka lakukan untuk menebus kesalahannya. Begitu dia. Jadi contoh, seperti saya di sini selaku kesiswaan, saya sering Bapak Ibu menghukum
Kalau udah bandar kali contoh cara foto atau segala macam, pukulkan, libaskan langsung. Nah, setelah mengikuti guru penggerak ini, saya tersadar hal tersebut tidak dibenarkan lagi. Itu dia. Jadi kalau ibarat kata zaman anak-anak muda bilang zaman bahola katanya, itu tidak kita bisa terapkan lagi. Walaupun kadang menjadi dilema sama kita ya Bapak Ibu ya. Kita lemahkan anak-anak, kadang menjadi ancaman sama kita. Kita tegaskan sama anak-anak, itu anak-anak tidak nyaman. Makanya Bapak Ibu, dalam keyakinan sekolah, keyakinan kelas, di sini harus ada poin-poin kesepakatan yang kita buat antara guru bersama siswa, dan jika dilanggar mereka, berikan kepada mereka untuk menebus kesalahannya dalam bentuk solusi. Misalkan kayak Bu Hai tadi katakan pakai sepatu lebaran, dan itu tidak dibenarkan di sekolah. Mungkin sepatu lebarannya sepatu yang berwarna. Sedangkan kalau kita di sekolah, sepatu kita adalah wajib warna hitam. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Mungkin Bu Hai bisa ngomong baik-baik dengan siswa tersebut. Nah, yang pertama kita sadarkan dulu anak-anak. Hal tersebut adalah bertentangan dengan keyakinan kelas atau peraturan sekolah kita. Tidak dibenarkan memakai sepatu yang berwarna selain berwarna hitam. Kemudian, kalau juga masih dibuat, itu boleh dipanggil orang tuanya, tapi kita tidak dibenarkan lagi untuk menahan Bapak Ibu. Itu dia. Untuk di kurikulum merdeka contoh kan sering kita cita ya, kan itu kan pakai sepatu, sini nak sepatumu, kamu nyengker dulu sekalian, begitu dia. Bahkan saya juga pernah menerapkan seperti itu. Namun setelah mengikuti modul ini, ternyata seperti itu tidak dibenarkan Bapak Ibu. Jadi jika mereka melanggar peraturan, kita sesuaikan dengan keyakinan kelas, kemudian anak tersebut yang mencari solusinya, begitu dia. Di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Untuk urusan hukuman atau restitusi ataupun bentuk yang namanya sanksi, berikan kepada anak. Nah, kamu sudah melanggar peraturan. Apa hal yang bisa kamu lakukan untuk menutupi kesalahan kamu? Begitulah dia dalam bentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah Bapak Ibu. Jadi di sini guru cuma sebagai fasilitator, anak tersebut sebagai aktornya. Dia yang melanggar, dia yang menebus kesalahan. Begitu dia. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham? Oke, kita lanjut. Ya, keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Lanjut, Sir. Nah, contoh keyakinan sekolah yang pertama itu katakan di sini dia berpikir positif. Untuk hormatnya kamu harus hormat kepada guru. Bekerja sama misalkan kolaboratif. Kemudian di sini ada kalau dia katakan belajar senang-senang, melaksanakan tugas. Nah, di luar bentuk ini Bapak Ibu, jika dilanggar keyakinan kelas yang telah disepakati, kembalikan lagi kepada anak-anak untuk dia yang sendiri menyelesaikan atas kesalahan yang telah diperbuat. Contoh ini bentuk keyakinan kelas, bila ada anak-anak yang melanggar, itu Bapak Ibu berikan kembalikan kepada anak-anak agar dia yang menebus kesalahannya sendiri. Ya, terdapat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian memperoleh kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Lanjut, Sir. Nah, studi kasus Bapak Ibu. Jadi kita hubungkan dengan 5 tadi kebutuhan dasar manusia. Lihat ini ada studi kasusnya. Pak Oki selaku guru wali kelas 91 sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya. Nah, ada satu siswa di kelas namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan atau melapor kepada Pak Oki bahwasanya Tommy ini sering meminta bekal makan siang kepada temannya dengan cara memaksa, bahkan mengancam. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Oki, jika ibu-ibu dan bapak ibu guru hebat ini menghadapi permasalahan seperti Pak Oki, apa yang akan bapak ibu lakukan? Menurut bapak ibu, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal seperti itu? Di sini boleh memberikan pendapat. Ini ada satu studi kasus di mana Pak Oki selaku wali kelas 91 sedang menghadapi salah satu ulah muridnya yang bernama Tommy, di mana beberapa temannya melaporkan Tommy ini sering meminta bekal atau uang temannya dengan cara memaksa. Nah, jika bapak ibu dalam
dalam posisi Pak Oki dan situasi seperti ini dari Pak Oki, bagaimana Bapak Ibu untuk menyelesaikannya? Coba kita korek dulu studi kasusnya, boleh lanjut ke? Nah, alasan Tommy yang pertama dengan kita hubungkan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar si Tommy tadi sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah untuk bertahan hidup atau survive. Itu dia kebutuhan dasarnya. Berarti dia dengan tadi katakan meminta temannya dengan cara memaksa karena dia sedang lapar kebutuhan dasarnya. Itu dia. Yang kedua, karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia dengan cara memaksa sehingga teman-temannya memperhatikannya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada wali kelasnya Pak Oki tadi dan gurunya memberitahunya orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan si anak. Berarti si anak tadi diacuhkan. Jadi dia berusaha memperoleh cari perhatian dengan cara memaksa tadi, meminta biar dilaporkanlah dia nanti biar orang tuaku bisa negur saya. Begitu. Berarti di sini kebutuhan dasarnya dia ingin diperhatikan. Itu dia. Yang ketiga, kita lihat alasannya. Karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, sebetulnya Tommy itu sedang ingin memperoleh kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Biar dia jadikan katakan orang terkuat di kelas, dia ditakuti, walaupun dengan cara meminta memaksa tadi. Di sini berarti dia studi kasusnya, alasan Tommy tadi kebutuhan dasarnya adalah haus akan kekuasaan. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena mungkin bekalnya mungkin tiap hari itu saja, misalkan Indomie ataupun nasi goreng atau nasi gurih, dia bosan sehingga meminta bekal temannya. Maka di sini kebutuhan dasar dia adalah kebebasannya mau mencari yang lain, walaupun dengan meminta cara memaksa. Itu dia. Dan yang terakhir, karena ia melakukannya karena iseng dan ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang ketakutan atau kesal karena ulangnya diambil makanan temannya tadi, maka di sini kebutuhan dasar dia adalah kesenangan. Dia suka membuat masalah, mungkin dengan membuat masalah dia senang merasa puas. Jadi tadi Bapak Ibu kita hubungkan dengan keyakinan kelas bahwasanya, makanya di sini saya Bapak Ibu tertampar. Ternyata anak yang membuat ulah itu ada sebabnya sebenarnya, bukan karena dia bandel. Makanya di sini kita perlu menyelami pribadi anak masing-masing, walaupun sebenarnya Pak nggak ada waktu saya lagi untuk menyelami karakter anak-anak saya, tapi tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi makanya dari saya belajar materi ini saya merasa tertampar betul-betul. Ternyata ketika anak berbuat salah tidak tahu saya sebabnya, berarti saya sudah berdosa rupanya di sini ya. Nah inilah Bapak Ibu tadi kita hubungkan keyakinan kelas dan kebutuhan dasar. Bapak Ibu, yang kedua, iya, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Iya, jadi Bapak Ibu bukan hanya kita saja yang punya kebutuhan dasar, anak-anak kita ternyata punya. Jadi jika nanti Bapak Ibu ke depannya anak-anak kita ada buat salah atau katakan mengganggu temannya atau mengumpas minta uang temannya yang paksa, tau-taunya memang tidak dikasih uang jajan, mungkin hal itulah menjadi penyebabnya. Nah, materi terakhir kita, posisi kontrol restitusi, bagaimana memberikan hukuman baik kepada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, selaku guru, selaku pendidik, ingat kata Ki Hajar Dewantara, Tut Wuri Handayani. Apa itu artinya Bapak Ibu? Slogan pendidikan kita adalah Tut Wuri Handayani. Kan dia ada 3 ya, Ing Madio Mangunkarso, Ing Amsa Sukulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Mungkin boleh memberikan penjelasan, ada yang bisa Bapak Ibu, persilakan. Mungkin boleh semua lagi. Silakan Bu Des. Iya. Gak apa-apa Bu, kita sama-sama belajar. Iya. Bagus, berikan tepuk dulu ini Bu. Iya. Lanjut. Iya, di tengah memberikan motivasi, semangat.
Iya. Memberikan dorongan dan support. Berikan aplaus ya. Iya. Jadi Ki Hajar Dewantara, mungkin nanti Bapak Ibu ingat salah satu bapak pendidikan yang paling berjasa di negara kita adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah bapak pendidikan nasional kita. Ada 3 slogan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan kita, atau 3 filosofi pendidikannya. Ingat Sosuntulodo, Imadia Mangunkaso, dan Tukuri Handayani. Kalau dia Ingat Sosuntulodo di depan, kemudian Imadia Mangunkaso di tengah, dan Tukuri Handayani di belakang. Jadi kita di sini Bapak Ibu memang betul-betul harus menjalankan posisi sebagai guru, yang artinya digugu dan ditiru, memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ada tidak Bapak Ibu di sini guru sebagai penghukum? Yang sering menghukum guru anak-anaknya? Ada ya? Maksud saya pribadi ya. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kita sadarkan anak-anak tersebut bahwasanya kesalahan itu, ini nggak boleh diteruskan lagi. Nanti akan ada penjelasannya. Yang ketiga, guru sebagai teman. Mungkin pasti itu di satu sekolah ada yang guru merasa dicintai sama anak-anaknya. Inilah dia guru sebagai teman ini. Mungkin di sini ada guru sebagai teman? Ada. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Sebelum kita kupas ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol guru ini, mana yang paling bagus? Saya guru sebagai teman. Guru sebagai teman. Oke, berikan aplaus Ibu-ibu. Ada yang lain? Terima kasih Ketua Komisi yang telah memberikan waktu saya. Dari 5 unsur yang ada di wilayah, mungkin saya juga sependapat dengan Ibu dari S2 tadi, guru itu sebagai teman. Kenapa demikian? Karena menurut saya, kalau teman, kita selalu bisa menceritakan apapun yang menjadi masalah di kita. Pertama, yang kedua, batasnya itu antara kita dengan dia mungkin tipis, tapi dalam hal ini kita sebagai guru mungkin tahu bagaimana cara kita itu untuk memisahkan antara kita dengan dia, tahu kita batas mana yang bisa. Tapi kalau sesuatu yang menganggap kita sebagai teman, dia akan nyaman bersama kita. Sehingga dengan kenyamanan itu, mungkin dengan kenyamanan itu proses pembelajaran di kelas atau di sekolah bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau dia merasa sedangkan kita guru sebagai penghukum misalnya, dan nampak kita butuh nanti dari hukum itu lari. Kadang-kadang, itu udah piket belum habis ke hukumnya. Itu kan kita. Tapi kalau sebagai teman dia mungkin, selamat pagi Bu, gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana? Saya juga Bu, tadi pagi kan Bu. Dia kan ceritakan, dia merasa kita ini temannya. Tapi kita harus menjaga jarak dengan dia. Kita kasih pengertian pelan-pelan bahwa kita ini gurunya, yang juga mesti ada beda dengan teman. Tapi kalau dia jadi dengan kita sebagai teman tadi, dia akan leluasa menyampaikan keluh kesahnya, dia akan menyampaikan apa masalahnya. Dengan sendirinya kita lebih mudah untuk mencari solusi dan membuat dia nyaman dalam belajar. Karena dalam belajar itu kalau tidak ada kenyamanan itu agak susah. Salah satu contohnya ya misalnya pelajaran apa nih matematika, matematika beli 7 kali. Terakhirnya dulu juga bagus, tapi dia nggak nyaman. Kapan lah aku ditanya nih, kapan lah ini giliranku? Aku nggak tahu pula, PR kita siap pula. Tapi kalau kita seperti teman tadi mungkin itu masuk, semuanya boleh masuk. Boleh PR saya kerjakan. Aku kita gini dulu, nanti aman gitu. Cuma temannya siswa dia belum tahu membedakan, kan teman aku. Tapi kan kita ajari dia bahwa kita itu gurunya, adanya jaraknya. Maka ada jaraknya, kita usahakan dulu kita sebagai temannya sehingga nyaman dia dengan kita. Kalau dia sudah nyaman, dia menerima pelajaran itu dengan baik. Biasanya seperti itu, kalau salah itu namanya pendapat ya komisi ya. Jadi nanti kepada samanya mengkoreksi juga loh. Terima kasih. Jawaban dari saya pribadi itu saya memilih guru sebagai manajer. Mana guru memanage semua proses pembelajaran
Itu sebab ada suruh belajar, organisasi, dan kegiatan kelas. Jadi guru bisa sebagai pemantau di mana kita itu bukan hanya memberikan materi pengetahuan, tapi di sini kita sebagai pemantau memperhatikan setiap situasi anak-anak didik kita dalam situasi apapun itu, dimulai dari kehadirannya dan masuk dalam kelas dan mengikuti kegiatan belajar sampai dia pulang. Lalu setelah kita pantau apa yang yang terjadi dari situasi itu, ya mungkin dia merasa suatu kesalahan, melawan guru, tidak menjalankan tugas atau sebagainya. Nah, maka kita akan menjadi guru sebagai pembuat merasa bersalah, di mana kita di situ bersifat menegur anak didik kita tersebut. Kita menegurnya, membuat dia sadarkan atas apa yang sudah dilakukan. Jadi kita mengajak anak untuk berpikir, mempunyai sikap sadar terhadap apa yang dibuat oleh dirinya. Nah, setelah anak merasa bersalah, lalu kita bisa menjadi guru sebagai penghukum. Kita memberikan sebuah hukuman atau setidaknya teguran untuk kita beri kepada anak yang telah melakukan kesalahan tersebut agar tidak mengulanginya di kemudian hari. Nah, setelah semua itu terlaksana, kita bisa menjadi selanjutnya guru sebagai teman. Kita merangkap merangkul anak didik kita, di mana sudah kita pantau, kita perhatikan, kita beri ilmu dan pengetahuan, lalu kita tegur ketika dia salah, kita berikan hukuman, setidaknya untuk menjerahkan anak didik kita, untuk anak didik kita berpikir bahwasanya sesuatu hal yang dilakukan itu tidaklah benar, maka harus kita dijawabkan dan diperbaiki. Nah, mungkin itu pendapat dari saya, Pak. Kita dihadapkan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Ya, tadi sudah saya tanya, ada yang sebagai katakan teman, kemudian ada sebagai manajer. Nah, disarankan Bapak Ibu dalam 5 posisi kontrol restitusi, kita selaku guru, selaku pendidik, kita harus guru sebagai manajer. Yang artinya apa? Kita di sini adalah manajer, itu kan Bapak Ibu atasan ya, begitu dia kan. Jadi di sini semuanya kita serahkan ke anak-anak. Kita hanya sebagai seperti tadi dalam keyakinan kelas, kembali lagi ke situ Bapak Ibu. Guru hanya berperan sebagai fasilitator, begitu juga dengan manajer ini. Anak-anak kita berikan kepercayaan, kita kasih tanggung jawab, kemudian tetap dengan atas arahan dan bimbingan kita. Itu dia. Jadi kita hanya katakan mengontrol anak-anak saja di situ. Kita sebagai fasilitator saja. Itu dia. Pak, tapi di zaman saya kayak gitu tidak ada. Ya, namanya inilah Bapak Ibu, pembelajaran abad 21. Itu dia. Mau tidak mau, kita harus mengupgrade kemampuan kita. Kita tidak bisa lagi menyamakan dengan katakan pengajaran kita di zaman, katakan kita di abad kemarin abad berapa kita Bapak Ibu ya? Saya lupa abad 1900-an ya? Abad 19 ya mungkin ya. Ya sekarang sudah abad 21, itu dia. Lanjut Sir. Nah, posisi kontrol ini nanti boleh saya bagikan slide-nya. Di sini lihat sebagai manajer, pemantau, kemudian teman, pembuat rasa bersalah dan penghukum. Jadi di sini dia ada. Nah, contoh kita kenali dia, kita gali di sini. Pertama dia sebagai manajer, murid bisa mengontrol dirinya sendiri dengan kepercayaan dan tanggung jawab yang kita berikan. Kemudian guru hanya cukup memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik saja. Kemudian contohnya, nah apa yang kita yakini dalam kesepakatan kelas bisa tidak kamu lakukan? Nah kita kasih pertanyaan pemantik saja. Kemudian kita menguatkan pribadi anak dengan bagaimana? Contohnya kita kasih motivasi, kita kasih katakan juga nasihat di sini. Kalau dilanggar bagaimana Pak? Kembalikan lagi dengan keyakinan kelas, nanti kembalikan lagi dengan restitusi. Ke situ lagi mungkinnya. Kemudian
murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, khususnya dalam pembelajaran. Contohnya bagaimana cara menguatkannya? Bagaimana caranya kamu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah kita sepakati? Kita kembalikan lagi ya. Oke, lanjut Sir. Lanjut. Nah, ya, segitiga restitusi. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu kita keluarkan nanti. Segitiga restitusi adalah cara kita untuk menyelesaikan permasalahan pada diri murid. Dalam segitiga restitusi ada 3 komponen. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 dia Bapak Ibu. Ini dia, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nanti kita akan bentuk langsung prakteknya. Lanjut Sir. Nah, dalam menstabilkan identitas, ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Lanjut Sir. Dalam menstabilkan identitas, sini dia berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terakhir Sir. Dalam validasi tindakan yang salah, ini dilakukan berdasar prinsip bahwa perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ya, ini dia. Kita langsung. Salam bahagia, salam guru penggerak. Penerapan segitiga restitusi. Kenalkan, saya Angki Harapan Simangora, calon guru penggerak angkatan Soto lagi itu dari Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual 1.4 tentang budaya positif dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan penerapan segitiga restitusi meliputi 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Pada tahap menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memajukan motivasi secara intensif sehingga mampu menjadikan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Skenario Nah, kita lihat Bapak Ibu satu setelah lagi ya. mendapatkan Semua peralatan sekolah. Kita langsung praktek ya Bapak Ibu ya untuk penerapan segitiga restitusi. Tulis
besar. Sedangkan itu duit paham kalau orang di sini tidak masuk kelas. Kami juga ini dalam ini Jadi dalam segitiga institusi Bapak Ibu, sekalipun siswa itu melanggar, tetap kita ikutkan dalam KBM, kegiatan belajar mengajar. Nanti ketika rekan-rekan masyarakat, kita buat kesepakatan bagaimana cara dia menebus kesalahannya. Begitulah dia kurang lebih. Nah di sini ada dialog antara guru dan siswa. Bagaimana siswa tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dia langgar tadi. Bahwasanya dalam segitiga restitusi guru dilarang untuk memberi sanksi kepada murid. Jadi kita kembalikan kepada murid bagaimana dia mencari solusinya agar dia melaksanakan sendiri. Oke Bu Ibu? Ya. Nah di sini untuk penguatan boleh kita sesi tanya jawab sebelum saya akhiri. Mungkin ada yang mau tanyakan kesimpulan dari semua kegiatan kita ini materi kita mungkin Pak saya kurang paham untuk di materi ini. Saya kurang paham untuk di materi ini. Dipersilakan. Di sini Pak, saya mau bertanya, Ya. apa perbedaan memberikan hukuman kepada anak dengan segitiga restitusi? Terima kasih. Baik, berikan aplaus Ibu ya. Ya, luar biasa sekali. Ada lagi Bapak Ibu biar langsung kita jawab. Terima kasih Dr. Luki. Kalau tadi Bu Tuti bertanya bagaimana cara memberikan hukuman sesuai dengan restitusi perbedaannya. Kalau saya ingin bertanya bagaimana untuk menerapkan, karena untuk menerapkan peraturan kelas itu kan susah gitu ya Pak. Bagaimana penerapan keyakinan kelas yang awalnya kita terapkan kepada kata sejawat dulu supaya bisa turun ke siswa kita. Jadi jika sudah di kelas sejawat sudah mengalami kenyamanan dalam keyakinan kelas, insya Allah mudah-mudahan itu kan bisa diterapkan kepada siswa. Jadi bagaimana kita tahap-tahapannya, karena kelas sejawat itu kan termasuk orang yang sudah dewasa gitu ya kan Bapak. Jadi bagaimana cara-caranya seperti itu. Terima kasih. Oke. Berikan aplaus untuk pertanyaan Ibu Hai. Ya, baik. Kita batasi dua ya Ibu ya. Di sini ya. Baik. Tadi pertanyaan Ibu Tuti, Pak, perbedaan antara pemberian hukuman dengan restitusi. Jelas sangat berbeda Bu Tuti. Kalau pemberian hukuman sudah jelas langsung guru yang sebagai aktor yang langsung memberikan hukuman. Sedangkan dari restitusi tadi, anak kita sadarkan dulu dari katakan menstabilkan identitas. Kita buat dulu dia sadar akan kesalahannya. Ingat Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas artinya di sini anak kita yakinkan karena dia telah berbuat salah. Itu dia. Nah, ketika sudah stabil identitasnya, maka kan anak tadi ya setelah melanggar peraturan. Kemudian kita tarik lagi, kita dorong dia untuk katakan menanyakan keyakinan bahwasanya dia sudah melanggar peraturan. Kemudian bagaimana cara kamu untuk menutupi kesalahanmu, apa yang bisa kamu lakukan? Inilah dia tadi praktek segitiga restitusi. Dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Jika sudah 3 komponen kita jalankan, kemudian tuangkan ke anak. Nah, karena kamu telah melanggar peraturan atau keyakinan kelas, apa yang bisa kamu lakukan untuk menutupi kesalahan yang telah kamu perbuat? Mungkin nanti jawab, Pak, saya akan membersihkan kamar mandi. Pak, saya akan membersihkan dapur. Silakan, kalau memang itu yang bisa dilakukan oleh anak didik kita. Begitu ya Bu Tuti ya? Oke. Selanjutnya tadi Bu Hai menanyakan, Pak, bagaimana membuat keyakinan kelas? Tapi saya ganti ya. Jadi keyakinan kantor guru mungkin ya Bu ya. Karena kan di dalam kantor guru itu adalah guru-guru semuanya kurang lebih. Nah, disinilah faktor paling penting adalah kolaborasi atau kolaboratif dengan arahan dari pemangku kepala sekolah. Siapa itu? Kepala sekolahnya. Jadi Bapak
Bapak Ibu di tahun ajaran baru nanti boleh dibuat, kita buat yuk keyakinan antar guru. Jangan cuma siswa saja kita doktrin, kamu tak harus mengikuti keyakinan kelas gurunya juga. Karena ingat Bapak Ibu, kembali ke posisi, guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Kalau sudah kita bisa menjadi teladan yang baik, kita tuangkan, kita ibaratkan kepada anak ibu kita. Begitu dia. Bisa ya, Ibu Ayah, mungkin Bu Ayah ini kan CGPE pasti bisa nih nanti dia. Oke Bapak Ibu, sekian dari arahan saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita berdiri dulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar, tangan diputar. Luku, tangan digulung. Bulan melingkar di pagar bunga. Kiri, atas, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua jembatan kaca. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan buat telinga izin. Lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi 10 siap berdoa. Tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam bahagia. Boleh Ibu ya? Boleh ya. Saya undang bangkit berdiri semua. Ya. Guru penggerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam bahagia. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, demikianlah diskriminasi budaya positif dari saya. Akhir kata, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, baik itu dari tutur kata, dari perilaku saya, kepada Tuhan saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu semua saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Semoga kita sehat-sehat selalu dan sukses untuk karir kita semua. Salam guru penggerak. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, akhir kata terima kasih semua.